Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas I1 kelompok 23 akan memberikan hasil diskusi kami dengan tema Functional Business System. Judul yang kami pilih adalah Audit Sistem Informasi dalam Mengukur Kepatuhan ISO 27002. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teresia Demeturnip dengan NIM 187251048 dan rekan saya. Latifa Drupadi dengan NIM 187251047. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, sebenarnya apa itu standar keamanan internasional? Jadi, standar keamanan internasional adalah standar yang disusun dan diterbitkan oleh badan internasional resmi untuk dijadikan acuan global dalam melindungi informasi. Misalnya, International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission. ISO sendiri mencakup banyak bidang. Misalnya, yang pertama, ISO 9001 mengenai manajemen mutu. Yang kedua, ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan. Yang ketiga, ISO 27001 dan 27002 mengenai keamanan informasi. Dan yang terakhir, ISO 4501 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai ISO 27002 di bagian keamanan informasi. Jadi, sebenarnya apa sih ISO 27002? Jadi, ISO 27002 adalah standar internasional yang berisi pedoman kontrol keamanan informasi yang menyediakan praktik terbaik untuk memilih, menerapkan, dan memelihara kontrol keamanan dan bersifat pelengkap ISO 27001 yang mendukung organisasi dalam memenuhi persyaratan Information Security Management System dan tidak memiliki sertifikasi sendiri tetapi membantu perusahaan mencapai kepatuhan ISO 27001. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, memberikan panduan praktis dalam mengimplementasikan kontrol keamanan. Yang kedua, membantu organisasi memilih kontrol yang relevan dengan risiko dan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan Information Security Management System. Yang keempat, mendukung kepatuhan ISO 27001. Dan yang terakhir, membantu organisasi merespon ancaman keamanan secara adaptif. Selanjutnya, ada ruang lingkup kontrol ISO 27002. Yang pertama, ada keamanan sumber daya manusia, meliputi pelatihan, kesadaran keamanan, serta tanggung jawab karyawan terkait data. Selanjutnya, ada keamanan fisik dan lingkungan, meliputi pengamanan gedung, ruang server, peralatan, serta perlindungan dari ancaman fisik dan lingkungan. Yang ketiga, ada manajemen komunikasi dan operasi, meliputi mengatur pengelolaan sistem, backup data, jaringan, dan prosedur operasional. Yang keempat, ada kontrol akses, meliputi aturan penggunaan akun, hak akses, serta otorisasi penggunaan untuk mencegah akses tidak sah. Yang keempat, ada manajemen kejadian keamanan informasi, meliputi prosedur pelaporan, penanganan, dan respon terhadap insiden keamanan. Yang terakhir, ada manajemen kelangsungan bisnis, meliputi rencana pemulihan bencana dan langkah menjaga operasional tetap berjalan jika terjadi gangguan besar. Baik, selanjutnya untuk metode dalam analisis ini sendiri yang digunakan apa saja? Yang pertama yaitu analisis kepatuhan menggunakan ISO 27002. Penting untuk menilai sejauh mana perusahaan sudah menerapkan kontrol keamanan informasi. Dan audit membantu identifikasi celah dan langkah perbaikan. Selanjutnya yaitu ada COBIT atau COBIT 4.1 digunakan sebagai kerangka evaluasi tingkat kematangan atau untuk maturity level. Melengkapi ISO 27002 karena memberikan suatu metode penilaian. Proses auditnya sendiri berada di tiga level. Level strategis, identifikasi tujuan dan prioritas keamanan. Level maksud, kontrol keamanan disesuaikan dengan tujuan. Level tindakan, mengecek kepatuhan pelaksanaan di lapangan. Dan hasil-hasil tiap level saling terkait, membentuk siklus perbaikan berkelanjutan. Integrasi dari hasil auditnya itu sendiri, beberapa langkah di antaranya yaitu identifikasi kelemahan dan peluang perbaikan, meningkatkan kepatuhan standar dan pengambilan keputusan manajemen, dan menumbuhkan kepercayaan stakeholder.
Berikut ini diagram alur pembahasan audit ISO 27002 dan COVID 4.1. Di sini ada alur-alurnya dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu evaluasi. Untuk evaluasi sendiri ada dua yang dievaluasi yaitu untuk maturity level dan ISO 27002 dan COVID 4.0. Maturity level sendiri di PT JSL yang menjadi objek dari analisis ini nilai rata-ratanya 2,49 yang dikategorikan sebagai menengah. Menunjukkan implementasi kontrol ada tapi masih perlu optimasi. Selanjutnya untuk ISO 27002 panduan implementasi kontrol keamanan, dan COVID 4.1, evaluasi tingkat kematangan. Kombinasi keduanya menjadikan suatu pendekatan yang komprehensif. Hasilnya terjadi peningkatan efektivitas kontrol, pengurangan risiko, dan kesadaran keamanan karyawan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil audit keamanan informasi di PT JSL dengan menggunakan acuan ISO 27002 dan kerangka evaluasi COVID 4.1, diperoleh tingkat kematangan atau maturity level rata-rata sebesar 2,49 yang menunjukkan kategori menengah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan telah menerapkan kontrol keamanan informasi, namun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan agar penerapannya lebih optimal. ISO 27002 berperan sebagai panduan implementasi kontrol, sementara COVID 4.1 membantu dalam menilai tingkat kematangan sehingga keduanya saling melengkapi. Audit yang dilakukan pada level strategis, maksud hingga tindakan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan dan efektivitas kontrol di lapangan. Hasil audit ini menghasilkan identifikasi kelemahan, rekomendasi perbaikan, serta peluang penguatan sistem keamanan. Dengan tindak lanjut berupa evaluasi dan monitoring, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan informasi, mengurangi risiko, serta memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap kinerja perusahaan. Untuk referensi yang kami gunakan salah satunya adalah ini. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.